Main luar biasa meski tersingkir dari 16 besar. Timnas Indonesia layak mendapat apresiasi besar karena sudah bermain luar biasa meski harus mengakui keunggulan Australia 0-4 dalam laga 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar di Jasmine bin Hamad Stadium Al Rayyan pada Minggu 28 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berkat hasil ini, Indonesia pun harus tersingkir dari Piala Asia 2023. Berkat hasil ini, Indonesia pun harus tersingkir dari Piala Asia 2023. Sementara itu, Australia berhak melaju ke babak perempat final untuk berhadapan dengan pemenang laga Arab Saudi versus Korea Selatan. Secara luar biasa, Indonesia langsung berani keluar menyerang begitu laga dimulai. Agresivitas skuad Garuda pun membuat Australia kelabakan di 10 menit pertama jalannya pertandingan. Sayang, keberuntungan tak menaungi Indonesia. Gawang Hernando Ari justru harus bobol di menit ke-12 setelah crossing Jackson Irvine dari sisi kanan berbelok arah usai membentur Elkan Baggett. Setelah tertinggal, Indonesia belum menyerah begitu saja. Hubner, Yakub Sayuri hingga Marcelino sempat mengancam, namun belum ada gol yang tercipta dari skuad Garuda. Australia baru bisa melepas shot on target perdana mereka di akhir babak pertama, yang juga berbuah gol Martin Boyle. Memasuki babak kedua, Indonesia tak mampu mengimbangi Australia meski pada akhirnya harus kebobolan 2 gol di menit-menit akhir, masing-masing dari aksi Craig Goodwin dan Harry Souttar. Australia versus Timnas Indonesia. Penguasaan bola 51-49. Total shot 75, shot in target 41, sepak pojok 51, offside 1-0, kartu kuning 24, kartu merah 0-0. Rencana Sinteyong usai Indonesia tersingkir dari Piala Asia. Pelatih Sinteyong mengungkapkan rencananya usai Timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, laju Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 telah terhenti di babak 16 besar. Skuad Garuda harus tumbang dari Australia dengan skor 0-4. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Jasmine bin Hamad Al Rayyan, Qatar pada Minggu 28 Januari 2024. Setelah laga ini, Sinteyong memberikan selamat kepada Australia yang berhasil melaju ke babak 8 besar. Tak lupa, Sinteyong juga mengucapkan terima kasih kepada para pemain. Menurutnya, semua pemain telah tampil sangat baik. Pertama-tama, selamat kepada Australia. Kami belajar banyak dari pertandingan ini. Sejujurnya tentang kinerja tim kami, pertandingan hari ini adalah performa terbaik kami, kata Sinteyong. Lebih lanjut, Sinteyong mengungkapkan target selanjutnya. Target tersebut yakni fokus meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Timnas Indonesia tergabung dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih harus bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Sejauh ini, Timnas Indonesia sudah melakoni 2 laga. Hasilnya yakni kalah dari Irak 1-5 dan seri ketika melawan Filipina 1-1. Oleh sebab itu, Timnas Indonesia tak boleh kembali kehilangan poin bila ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Target selanjutnya adalah kami ingin menang di kualifikasi Piala Dunia. 2 pertandingan pertama di Irak dan Filipina kita menelan 1 kekalahan dan 1 seri. Jadi di Maret mendatang kami ingin mendapatkan hasil yang bagus, tutur Sinteyong. Kalah 0-4 dari Australia, Indonesia tersingkir. Timnas Indonesia harus pulang dari ajang Piala Asia 2023. Skuad Garuda kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar. Laga Australia versus Indonesia ini berlangsung di Stadion Jasmine bin Hamad Doha pada hari Minggu 28 Januari. Di babak pertama, Indonesia kebobolan 2 angka. Gol pertama merupakan gol bunuh diri Elkan Baggett pada menit ke-12, kemudian keunggulan Australia ditambah oleh Martin Boyle pada menit ke-45. Pada babak kedua, Indonesia sendiri bermain cukup bagus. Beberapa kali peluang Australia berhasil ditahan lini bawah. Para pemain Indonesia pun juga beberapa kali menguasai bola.
Namun menjelang di akhir laga, Australia menambah keunggulan lewat tembakan Craig Goodwin pada menit ke-89. Dan ditutup dengan sundulan Harry Souttar pada injury time. Hingga hasil akhir Australia menang 4-0 atas Indonesia. Dan kekalahan itu pun membuat skuad Garuda harus berhenti di babak 16 besar Piala Asia. Sebelumnya, Indonesia mencatatkan 1 kemenangan dan 2 kekalahan di fase grup. Indonesia kalah 3-1 dari Jepang dan kalah 5-1 dari Irak. Kemudian Indonesia menang 1-0 dari Vietnam. Indonesia pertama kalinya gagal cetak gol di Piala Asia. Rentetan gol timnas Indonesia di Piala Asia 2023 terhenti. Garuda gagal membobol gawang lawan saat bersua dengan Australia di 16 besar. Duel ini berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium pada hari Minggu 28 Januari malam. Pasukan Sinteyong datang dengan kepercayaan diri tinggi dan Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Asia. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga selalu mencetak gol di fase grup. Masing-masing 1 gol dibuat ke gawang Irak, Vietnam, dan Jepang. Indonesia pun sempat tampil agresif dan meyakinkan di awal pertandingan kontra Australia. Namun, Rafael Struijk CS gagal memaksimalkan peluang yang ada. Alih-alih mencetak gol, Indonesia justru kemasukan 2 gol di babak pertama. Australia membuka keran gol melalui gol bunuh diri Elkan Bagot sebelum digandakan oleh Martin Boyle jelang turun minum. Indonesia pun berusaha mencetak gol di babak kedua. Namun Apes Merah Putih justru memungut bola lagi jelang pertandingan berakhir. Dan hasil ini pun memastikan Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023. Sementara Australia akan melaju ke perempat final dan menunggu pemenang antara Arab Saudi versus Korea Selatan. Keberanian Sinteyong naturalisasi tak garansi posisi inti. Sinteyong jadi sosok yang memegang kendali atas rekomendasi para pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun, tak lantas para pemain naturalisasi tersebut mendapat jaminan tempat di tim inti di Piala Asia. Sejak program naturalisasi dimulai, PSSI sendiri sudah menegaskan bahwa naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia